Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Sudaryo. NIM saya 2301020038. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan kelompok saya, yaitu tentang virtualisasi. Kita masuk ke daftar isi. Di daftar isi ada 6 materi, yaitu tipe-tipe virtualisasi, arsitektur virtualisasi, virtualisasi di sistem operasi, instalasi dan konfigurasi mesin virtual, optimasi kinerja mesin virtual, dan penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Kita masuk ke tipe-tipe virtualisasi yang dimana memiliki 6, yaitu virtualisasi server, desktop, aplikasi, jaringan, penyimpanan, dan data. Untuk virtualisasi server, itu teknik untuk menggabungkan beberapa server fisik menjadi server virtual untuk mengoptimalkan kinerja. Yang kedua yaitu virtualisasi desktop, yaitu proses menjalankan lingkungan desktop dengan sistem virtual. Yang ketiga yaitu virtualisasi aplikasi, mengelola dan menjalankan aplikasi pada lingkungan virtual untuk mengefisiensi dan keamanan. Yang keempat yaitu virtualisasi jaringan, proses pengelolaan jaringan secara virtual untuk mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik. Yang kelima yaitu virtualisasi penyimpanan, yaitu pengelolaan penyimpanan data secara virtual untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam, virtualisasi data, membuat representasi data yang konsisten untuk memudahkan akses dari berbagai sumber. Baik, kita lanjut ke arsitektur virtualisasi, yang dimana arsitektur ini memiliki 7 bagian. Ya benar. Arsitektur virtualisasi terdiri dari komponen-komponen utama yang memungkinkan operasi sistem virtual. Nah, berikut adalah 7 komponennya. Yang pertama, yaitu hypervisor, yaitu lapisan perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi dengan memisahkan sistem, operasi, dan aplikasi dan perangkat keras fisik. Yang kedua, yaitu virtual machine, yaitu entitas virtual yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga, host machine, perangkat keras fisik yang menjalankan hypervisor dan menyediakan sumber daya untuk virtual machine. Yang keempat, GUIS OS atau GUIS OS, sistem operasi yang berjalan di dalam virtual machine. Yang kelima, Virtualization Management Tools, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memantau lingkungan virtualisasi. Contohnya seperti VMware, vCenter, Microsoft System Center. Yang keenam, Virtual Switch, komponen virtualisasi jaringan yang memungkinkan VM berkomunikasi satu sama lain atau dengan perangkat fisik. Yang terakhir yaitu storage backend. Penyimpanan yang digunakan oleh sistem virtualisasi bisa berupa local storage, SAN yaitu storage area network, dan NAS, network attached storage. Berikutnya itu virtualisasi dalam OS. Virtualisasi di sistem operasi adalah teknologi yang memungkinkan satu kernel sistem operasi digunakan untuk menjalankan beberapa lingkungan. Penggunaan virtualisasi secara bersamaan sering disebut sebagai kontainer, yang dimana memiliki 3 komponen, yaitu host OS, kernel sharing, dan kontainer. Kita lanjut ke keunggulannya, yaitu virtualisasi di sistem operasi menawarkan efisiensi tinggi dengan berbagai kernel, sehingga mengurangi kebutuhan sumber daya. Contoh app-nya itu ada 3, yaitu yang pertama Docker, yang ketiga LXC, dan yang terakhir OpenVZ. Yang selanjutnya instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Yang pertama persiapan awal, itu memastikan perangkat keras mendukung virtualisasi, memilih perangkat lunak virtualisasi yang sesuai, menyediakan file image sistem operasi yang akan digunakan. Selanjutnya proses instalasi. Instalasi perangkat lunak virtualisasi pada sistem host, membuat mesin virtual baru menjadi konfigurasi nama, jenis OS, dan versi. Yaitu selanjutnya konfigurasi mesin, pengaturan jaringan, perangkat tambahan, optimasi performa. Di mana 3 komponen itu adalah termasuk konfigurasi mesin. Yang selanjutnya itu pengelolaan dan pemeliharaan. Yang ada 3, membuat snapshot untuk backup dan pemulihan cepat jika terjadi kesalahan, menguji stabilitas mesin virtual dan memastikan kompatibilitas dengan sistem yang ada, dan terakhir melakukan update perangkat lunak virtualisasi dan sistem operasi tamu secara berkala untuk menjaga keamanan dan performa. Selanjutnya, optimasi kinerja mesin virtual. Upaya untuk meningkatkan efisiensi performa lingkungan virtualisasi dengan mengelola sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan secara efektif. Mesin virtual adalah software yang mensimulasikan perangkat keras fisik untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang bekerja di atas hypervisor. Di mana alokasi sumber daya yang efisien, yaitu ada 4,
CPU, RAM, storage, dan jaringan. Manajemen proses thread, berikan prioritas pada proses yang penting, yang schedule yang sesuai, minimalkan konteks switching antar proses dengan menyederhanakan beban kerja. Selanjutnya optimasi kernel host, yaitu sesuaikan parameter kernel seperti I/O, scheduler, cache setting, gunakan kernel yang mendukung fitur-fitur virtualisasi modern seperti KVM atau SAN. Selanjutnya mengelola overhead virtualisasi. Gunakan hypervisor ringan seperti KVM atau VMware jika kebutuhan performa tinggi. Yang kedua, hindari nested virtualization kecuali benar-benar diperlukan. Selanjutnya monitoring dan profiling. Gunakan alat seperti HTOP atau IOStat atau VMstat untuk memantau penggunaan sumber daya. Selanjutnya konfigurasi tambahan, yaitu pack size, ada dua, pack size dan para virtualized drivers, di mana pack size gunakan hook patch untuk meningkatkan efisiensi memori pada aplikasi yang intensif RAM. Yang kedua, para virtual drivers memastikan mesin virtual menggunakan driver para virtual seperti Virtio untuk disk dan jaringan. Selanjutnya, strategi backup dan recovery. Gunakan snapshot secara bijak hanya untuk tugas penting karena dapat memakan ruang penyimpanan. Yang kedua, hindari menjalankan mesin virtual berlebihan yang dapat menyebabkan overcommitment sumber daya. Selanjutnya, penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Di sini memiliki tiga langkah, yaitu uji coba sistem operasi baru, yang kedua snapshot, isolasi lingkungan hemat biaya, dan manajemen jaringan virtual. Langkah praktis penggunaan virtualisasi. Langkah pertama yaitu instalasi hypervisor tentunya, yang kedua membuat mesin virtual, yang ketiga uji coba, yang keempat snapshot dan restore. Contoh penggunaannya, yang pertama eksperimen dengan Linux server, yang kedua uji perangkat lunak, yang ketiga simulasi jaringan, dan praktik terbaik menurut kami ada 3, yaitu kelola sumber daya, jangan mengalokasikan terlalu banyak RAM atau CPU dalam satu VM. Yang kedua, amankan hypervisor, pastikan hypervisor selalu diperbarui. Yang ketiga, pelajari CLI. Beberapa hypervisor seperti VMware atau ESXi dan SAN memiliki antarmuka baris perintah untuk konfigurasi lanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.